Dikisahkan pada masa ketika hutan masih lebat dan gunung menyimpan rahasia kelap. Ada sebuah desa kecil bernama Karangjati, terletak di kaki Gunung Tapak. Di sanalah awal dari kutukan Jenglot bermula. Ratusan tahun silam, hiduplah seorang dukun sakti bernama Raga Purnama. Ia bukan dukun biasa, konon ia bisa bicara dengan makhluk gaib, memanggil angin, dan menurunkan hujan. Namun kekuatan sebesar itu datang dengan harga yang mahal. Raga bukan dukun penyembuh, melainkan penguasa ilmu hitam. Raga tinggal menyendiri di dalam gua batu lereng Gunung Tapak. Orang-orang menyebutnya manusia gunung. Penduduk takut, namun juga bergantung padanya. Bila panen gagal, mereka datang dengan sesajen. Bila anak mereka sakit, mereka memohon padanya. Raga selalu memberi hasil. Tapi setiap permintaan selalu diiringi syarat. Seekor ayam hitam, darah segar, atau bahkan rambut dari anak sulung. Lama-kelamaan rasa takut berubah menjadi benci. Orang-orang mulai percaya bahwa Ragalah penyebab kemalangan desa. Ternak mati, bayi lahir tanpa nyawa, hujan tak turun berminggu-minggu. Dalam amarah dan keputusasaan, penduduk membakar rumahnya, lalu menyeret tubuhnya ke tanah lapang dan menghukumnya. Tanpa pengadilan, tanpa belas kasihan. Sebelum tubuhnya hangus terbakar, Raga mengutuk seluruh desa dengan suara yang menggema di tengah petir yang menyambar. Darahku akan tetap hidup, jasadku akan kembali. Aku akan melihat kalian satu persatu mati ketakutan. Dan malam itu tubuhnya hilang, tidak pernah ditemukan. Puluhan tahun berlalu, desa Karangjati tetap berdiri, tapi angker. Pohon tak tumbuh dengan subur, dan hewan liar menghilang dari hutan. Konon, suara tangisan kecil terdengar dari arah gua di Gunung Tapak saat malam bulan gelap. Hingga suatu hari, seorang pemburu muda bernama Dirga menemukan sesuatu di balik semak saat berburu kijang. Ia melihat benda mungil sebesar botol minum, terbungkus daun dan tergeletak di tanah. Tubuhnya keras dan kering, menyerupai mumi kecil. Rambut panjang menjuntai dari kepalanya, gigi tajam mencuat dari mulutnya, dan matanya meski tak berkedip, seperti sedang melihat ke dalam jiwa. Dirga yang tak tahu apa itu membawanya pulang. Ia menyimpan makhluk itu dalam kotak kaca dan memperlakukannya seperti koleksi aneh. Pada malam pertama, ia bermimpi buruk tentang daging membusuk. Darah mengalir di lantai, dan sosok berambut panjang berdiri di kegelapan sambil tertawa. Setiap malam, mimpi itu datang, dan setiap bangun, Dirga menemukan satu kejadian aneh. Ayah mati tanpa luka, ibunya jatuh sakit tiba-tiba, dan adiknya ditemukan mengigau sambil menyebut kata gelap, gelap, gelap.
Dan akhirnya pada malam purnama ketiga, Dirga ditemukan tewas dalam kamarnya. Matanya terbuka lebar, mulutnya ternganga membentuk jeritan yang tak terdengar. Kotak kaca tempat makhluk itu kosong, tapi tak ada yang mencuri. Makhluk itu berjalan sendiri. Setelah kematian Dirga, beberapa orang desa yang penasaran mulai menyelidiki legenda lama. Seorang tetua bernama Mbah Warto berkata pelan, "Itu bukan boneka, itu jenglot, jasad yang dipaksa hidup oleh kutukan, oleh ilmu hitam. Ia harus diberi darah, kalau tidak ia akan mengambil sendiri." Malam-malam berikutnya, satu persatu warga desa mulai mengalami kejadian ganjil. Ayam-ayam disembelih secara misterius. Anak-anak melihat makhluk kecil merayap di dinding. Suara bisikan terdengar di telinga saat semua tertidur. Puncaknya, seorang ibu muda bernama Ratna mendapati anaknya yang berumur 5 tahun hilang dari tempat tidur. Di bawah ranjang hanya ada rambut panjang dan bekas kuku menyeret tanah. Ratna histeris. Penduduk mulai menggali kembali cerita lama tentang Raga Purnama. Mereka menduga bahwa jenglot itu adalah wujud dari jasad Raga yang gagal terbakar. Tapi mengapa ia muncul sekarang? Seorang dukun tua dari desa berkata bahwa kutukan Raga bisa bertahan ratusan tahun. Tapi jenglot hanya bisa hidup jika seseorang memanggilnya kembali, mungkin tanpa sadar. Dan ternyata Dirga bukan sekedar menemukan jenglot. Dirga adalah keturunan dari lelaki pertama yang menghukum mati Raga. Untuk menghentikan teror itu, penduduk desa melakukan ritual di puncak Gunung Tapak. Mereka membawa sesajen, darah ayam, dan membakar dupa dalam jumlah besar. Tapi saat malam tiba, kabut turun begitu tebal hingga suara pun seolah lenyap. Lalu terdengar jeritan. Jenglot muncul, tidak satu, tapi banyak. Mereka kecil, merayap cepat seperti tikus, namun dengan wajah manusia yang menyeringai. Mata mereka merah menyala dan taringnya memanjang. Satu persatu warga yang ikut ritual diseret ke dalam kabut. Darah mengalir membentuk simbol aneh di tanah. Tanah retak, dan dari celahnya muncul sosok tinggi berjubah hitam dengan rambut panjang. Raga Purnama. Ia tidak sepenuhnya hidup, tidak pula mati. Dengan suara serak ia berkata, "Kutukan belum selesai. Aku akan bangkit melalui darah kalian." Namun di antara warga, seorang anak gadis bernama Melati, keturunan dari wanita yang dahulu diam-diam menyelamatkan jiwanya dari kutukan Raga, berani berdiri. Ia membawa rambut asli ibunya yang pernah bersumpah menghentikan Raga dan menusukkannya ke jantung jenglot dengan pisau keramat. Jenglot-jenglot meledak menjadi abu. Raga menjerit, tubuhnya terbakar api dari dalam. Tanah kembali tertutup dan kabut hilang.
Desa Karangjati kini sepi, hanya sedikit yang tinggal. Gua di Gunung Tapak disegel batu besar. Tapi konon, jika kau mendekati gunung itu saat bulan mati, kau masih bisa mendengar suara kecil berbisik, "Darah, aku butuh darah." Dan jika kau menemukannya, makhluk kecil berambut panjang dengan mata kosong dan tubuh kaku, jangan bawa pulang, jangan pergi.